Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 1, 2, dan 3, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kita lanjutkan ya anak-anak. Materi hari ini kita akan belajar tentang berbagai jenis pekerjaan yang berkaitan dengan tempat tinggal masyarakat, kegiatan ekonomi masyarakat, kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam, dan proses pembuatan kain dan baju. Selanjutnya, nah di sini ini ada gambar letak geografis Indonesia ya. Di sini ada letak geografis Indonesia. Ada di sini wilayah sini tuh ada danau. Kalau di daerah sini tuh persawahan, sawah-sawah. Kalau di sini tuh ada gunung-gunung seperti itu ya. Kalau di sini ada pantai-pantai ya. Letak geografis Indonesia. Nah, apa pengaruh letak geografis terhadap masyarakat Indonesia? Apa pengaruh letak geografis terhadap masyarakat Indonesia? Kondisi geografis suatu wilayah sangat mempengaruhi aktivitas penduduk yang tinggal di wilayah tersebut, termasuk mata pencaharian dan pekerjaan yang menyesuaikan dengan ketersediaan yang terkandung di alam sekitarnya. Kita mulai dari dataran rendah dahulu ya. Nah, berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan tempat tinggal masyarakat di daerah dataran rendah itu wilayah yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Pekerjaan yang cocok itu ada petani padi, polisi, karyawan, guru, pedagang. Nah, jadi pekerjaan yang cocok di daerah dataran rendah itu ada petani padi, polisi, karyawan, guru, pedagang, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di daerah dataran tinggi, berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan tempat tinggal masyarakat di daerah dataran tinggi itu wilayah yang memiliki ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut ya. Jadi dataran tinggi itu kata kuncinya yaitu ketinggiannya lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Pekerjaan yang cocok itu ada petani sayur, peternak, terus kemudian ada pariwisata dan perkebunan. Jadi pekerjaan yang cocok di daerah dataran tinggi itu ada petani sayur, peternak, pariwisata, dan perkebunan. Belajar tentang kehidupan yang ada di pantai ya, di pantai. Berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan tempat tinggal masyarakat di daerah pantai itu apa aja? Nah, di daerah pantai itu daerah yang berbatasan langsung dengan laut ya. Pekerjaan yang cocok itu adalah nelayan dan penambak ikan. Nelayan dan penambak ikan. Kemudian ada petani garam, pengrajin cenderamata, kemudian ada pedagang dan pemandu wisata. Nah, itu adalah pekerjaan yang cocok di daerah pantai ya. Kegiatan ekonomi merupakan aktivitas yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan pokok. 3 jenis kegiatan ekonomi itu apa saja? Kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis ya. Kita mulai dari sini dulu, kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan produksi disebut produsen. Jadi orang yang melakukan produksi disebut dengan produsen. Nah, di sini ada gambar produksi sepeda motor ya. Jadi ini barang-barang yang diproduksi ini adalah sepeda motor. Kegiatan ini menghasilkan barang
menghasilkan barang namanya sepeda motor. Jadi produksi sepeda motor. Selanjutnya yaitu produksi sepatu kets. Nah, produksi sepatu kets berarti di sini gambar-gambarnya di sini tentang menghasilkan sepatu ya, menghasilkan barang yaitu sepatu. Kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan yang menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen, yaitu kata kuncinya ada menyalurkan. Kalau menyalurkan berarti itu kegiatan distribusi. Orang atau lembaga yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen disebut distributor ya. Jadi orang atau lembaga yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen disebut distributor. Nah, di sini adalah contohnya, gambarnya distribusi tabung gas. Jadi ini penyaluran tabung gas ya. Ini namanya kegiatan distribusi. Kemudian ada distribusi beras. Nah, penyaluran beras di sini nggih. Seperti itu. Kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang dan jasa. Kata kuncinya kalau konsumsi itu menggunakan dan menghabiskan barang ya. Itu namanya adalah kegiatan konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Nah, di sini ada contohnya, ada gambar yaitu konsumsi sayuran. Berarti kegiatan ini menggunakan atau menghabiskan barang yaitu sayuran ya, konsumsi sayuran, menggunakan sayur-sayuran seperti itu. Kalau ini konsumsi makanan berarti menghabiskan atau menggunakan konsumsi makanan. Contoh kegiatan dan jenis pekerjaan. Contoh kegiatan dan jenis pekerjaannya ya. Kalau dari nomor 1 di sini kegiatan ekonominya yaitu tempatnya itu di mana? Misalnya di bank. Kalau di bank itu jenis pekerjaan yang cocok atau kebanyakan di bank itu ada teller, marketing, kemudian ada satpam seperti itu. Kemudian kalau nomor 2 di sini ada pasar. Pasar jenis pekerjaannya ada pedagang, penarik retribusi, kemudian ada tukang parkir ya, ada pembeli juga ya. Kalau mall jenis pekerjaan ada penjaga toko, marketing, manajer, dan satpam. Selanjutnya kalau di rumah makan itu jenis pekerjaannya yaitu koki, pramusaji, kemudian ada kasirnya seperti itu. Pernahkah kalian terpikir bagaimana prosesnya sampai kalian bisa makan ikan? Lalu bagaimana prosesnya dan siapa saja yang terlibat? Perhatikan proses kegiatan ekonomi berikut ya. Perhatikan di sini ada nelayan menangkap ikan. Nah, prosesnya itu kita mendapat makanan atau memperoleh ikan. Bisa kita makan itu dari mana? Prosesnya itu nelayan menangkap ikan dahulu. Kemudian ikan hasil tangkapan dibawa ke pedagang pengepul ikan. Kemudian ikan dari pengepul ikan tadi dibawa distributor ke pasar. Kemudian ikan dijual di pasar. Selanjutnya, nah, ibu memasak ikan ya. Ibu memasak ikan lalu kita makan ikan. Jadi kita bisa menikmati ikan itu. Ini adalah kegiatan bagaimana proses kegiatan ekonomi itu seperti ini ya. Ini contoh dari kita bisa makan ikan itu ya. Ceritanya itu seperti ini alurnya. Kegiatan ekonomi yang terjadi pada proses tersebut melibatkan berbagai pekerjaan. Di antaranya itu ada nelayan, pedagang pengumpul ikan, distributor, pedagang ikan di pasar. Pekerjaan tersebut saling terkait antara pekerjaan satu dengan yang lainnya, dan apabila ada salah satu pekerjaan terganggu, maka kegiatan ekonomi tidak bisa berjalan dengan maksimal.
Pekerjaan yang menghasilkan barang itu contohnya apa saja? Pekerjaan yang menghasilkan barang itu ada pedagang, petani, pekebun, nelayan, peternak, penjual makanan, dan lain-lain ya. Banyak sekali pekerjaan yang menghasilkan barang, contohnya itu seperti ini tadi. Kemudian pekerjaan yang menghasilkan jasa itu contohnya ada sopir, pilot, masinis, guru, nahkoda, dokter, penjahit, satpam, dan tukang cukur. Itu adalah contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam. Apa saja kegiatan ekonomi dalam memanfaatkan sumber daya alam? Manusia dan lingkungan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lingkungan sebagai penyedia sumber daya alam, sedangkan manusia yang memanfaatkan sumber daya alam, yaitu melalui kegiatan ekonomi. Salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan manusia yaitu hutan. Contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hutan adalah usaha pembuatan mebel seperti meja, kursi, dan almari. Langkah-langkah pembuatan mebel itu bagaimana langkah-langkahnya pembuatan mebel. Nah, di sini Bu Guru akan ceritakan ya langkah-langkah pembuatan mebel itu dari kayu di hutan dulu. Kayu di hutan itu ditebang ya, menebang kayu ya. Jadi setelah kayu di hutan itu kita tebang ya. Kemudian menjadi kayu gelonggongan. Nah, kayu gelonggongan itu sudah terkumpul kan. Kemudian sama pengrajin kayu itu diproses ya, dibuat ya menjadi sebuah apa. Nah, jadi bisa kursi, bisa meja, berbagai contoh-contoh yang ada di toko mebel itu banyak sekali. Kemudian kita beli ya, kita beli itu tadi alat-alatnya tadi. Kalau sudah menjadi meja, kursi, nah seperti itu kita bisa membelinya, akhirnya bisa menikmati mebel-mebel tersebut. Ini adalah cerita langkah-langkah pembuatan mebel ya anak-anak. Langkah-langkah pembuatan mebel tadi di sini adalah bisa kita ceritakan bahwa kayu-kayu di hutan itu ditebang ya. Kayu-kayu di hutan itu ditebang, kemudian kayu dipotong menjadi beberapa gelonggongan atau bagian. Sopir mengangkut kayu yang telah ditebang tadi ke tempat penggergajian kayu. Pegawai penggergajian memotong kayu sesuai ukuran yang dibutuhkan dan kemudian dibawa ke pengrajin kayu untuk diolah. Meja, kursi, almari yang sudah jadi kemudian dipajang di toko mebel supaya menarik pembeli. Meja, kursi, almari, dan mebel lainnya dibeli oleh pembeli dan sampai ke rumah pembeli. Ini adalah langkah-langkah pembuatan mebel ya. Proses pengolahan kayu menjadi barang mebel membutuhkan berbagai profesi pekerjaan seperti penebang kayu, sopir, pegawai penggergaji kayu, pengrajin, pedagang, dan karyawan toko mebel. Bagaimana proses sebuah baju dibuat? Coba bagaimana proses sebuah baju dibuat? Nah, sebuah baju dibuat dengan proses dan waktu yang panjang, melibatkan banyak orang dengan berbagai pekerjaan. Proses pembuatan dimulai dari pemetikan kapas sampai dengan menjahit baju. Rangkaian pembuatan baju juga melalui kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tentang proses pembuatan baju. Bagaimana proses pembuatan baju itu dari bunga kapas dulu, kemudian meminta kapas, lalu menjadi benang, lalu dari benang itu menenun kain menjadi kain ya. Kemudian jadilah kain. Setelah itu membuat pola baju dan kita jahit ya baju tersebut, dan akhirnya jadi ya baju kita sehingga kita bisa gunakan. Proses pembuatan baju membutuhkan berbagai profesi pekerjaan seperti apa saja? Pengumpul bunga kapas dulu,
Kemudian ada pemintal kapas, penenun kain, penjual kain, desainer, penjahit baju, penjual baju. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semangat terus belajarnya ya anak-anak. Semoga menjadi anak yang pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.